Sebelum kita mulai ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Cukup klik tombol merah di bawah. Gratis kok. Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Hari ini, kita akan menyelami riwayat hidup salah satu tokoh paling legendaris dan cerdik dalam sejarah Islam, yaitu Abu Nawas. Siapa sih yang tidak kenal dengan lelucon dan kecerdikannya yang sering kali membuat para penguasa pusing tujuh keliling? Tapi, di balik kisah-kisah lucunya, ada perjalanan hidup yang luar biasa. Mari kita bedah bersama. Nama asli Abu Nawas sebenarnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Nama Abu Nawas sendiri berarti bapak si rambut ikal, karena konon ia memiliki rambut ikal yang menjuntai hingga ke bahu. Beliau lahir di kota Ahvaz, Persia, yang sekarang menjadi bagian dari Iran. Tahun kelahirannya diperkirakan sekitar tahun 756 Masehi. Ayahnya, Hani Al-Hakam, adalah seorang Arab dari suku Bani Hakam di Jizan dan pernah menjadi prajurit dalam pasukan Marwan II. Sedangkan ibunya bernama Jalaban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai penenun. Jadi Abu Nawas memiliki darah campuran Arab dan Persia yang memberinya kekayaan budaya sejak lahir. Sayangnya, Abu Nawas menjadi yatim di usia yang sangat muda. Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih kecil. Setelah itu, sang ibu membawanya pindah ke kota Basra di Irak. Di kota inilah perjalanan intelektual Abu Nawas dimulai. Ibunya mengirimnya untuk belajar di bawah bimbingan para ulama dan sastrawan terkemuka. Sejak kecil, bakatnya dalam bahasa dan sastra sudah terlihat sangat menonjol. Ia memiliki daya ingat yang luar biasa kuat dan mampu menghafal Al-Quran serta ribuan syair Arab kuno. Di Basra, ia berguru pada banyak ahli, salah satunya adalah Khalaf Al-Lahmar, seorang pakar sastra yang terkenal, untuk mengasah kemampuan bahasanya. Gurunya pernah menyuruh Abu Nawas untuk tinggal di pedalaman bersama suku Badui selama 1 tahun penuh. Tujuannya agar ia bisa menyerap kemurnian bahasa Arab langsung dari sumbernya. Pengalaman ini sangat membentuk gaya bahasanya kelak, membuatnya menjadi seorang penyair dengan kosakata yang kaya dan gaya yang orisinal. Selain belajar sastra, ia juga mendalami ilmu-ilmu agama seperti hadis dan fikih. Memasuki masa dewasa, Abu Nawas memutuskan untuk merantau ke Baghdad. Saat itu, Baghdad adalah pusat peradaban dan keilmuan dunia di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Inilah titik balik dalam hidupnya. Dengan cepat, bakatnya sebagai penyair tercium oleh kalangan istana. Ia berhasil menarik perhatian Khalifah Harun al-Rashid, penguasa legendaris yang memimpin masa keemasan Abbasiyah. Khalifah sangat terkesan dengan siar-siar Abu Nawas yang cerdas, jenaka, dan terkadang kritis. Akhirnya, Abu Nawas diangkat menjadi penyair istana. Kehidupannya di lingkungan istana penuh dengan warna. Ia menjadi sahabat dekat Khalifah, menemaninya dalam berbagai kesempatan, baik saat santai maupun dalam majelis resmi. Kedekatannya ini seringkali membuatnya berada dalam situasi yang unik. Banyak kisah terkenal tentang bagaimana Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk keluar dari masalah, atau bahkan untuk mengkritik kebijakan Khalifah secara halus, tanpa harus menyinggung perasaannya. Syair-syairnya pada periode ini sangat beragam, mulai dari pujian untuk Khalifah, syair tentang anggur atau khamriyat yang kontroversial, hingga syair-syair perburuan, dan tentu saja lelukan cerdasnya. Namun, hidupnya tidak selalu mulus, karena gayanya yang bebas, dan syair-syairnya yang terkadang dianggap melanggar norma. Abu Nawas beberapa kali harus merasakan dinginnya lantai penjara. Ia sering berselisih dengan para pejabat istana yang iri padanya, atau para ulama yang tidak menyukai gaya hidupnya. Tapi entah bagaimana, dengan kecerdikannya, ia selalu berhasil meyakinkan Khalifah untuk membebaskannya. Hubungannya dengan Khalifah Harun al-Rashid benar-benar seperti roller coaster, penuh dengan pujian, hukuman, pengampunan, dan tawa. Setelah Khalifah Harun al-Rashid wafat, posisinya digantikan oleh putranya, Al-Amin. Abu Nawas tetap menjadi penyair istana di bawah pemerintahan Al-Amin. Namun, seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan besar dalam diri Abu Nawas. Ia mulai merenungi kehidupannya yang lalu. Syair-syairnya yang tadinya banyak bertema duniawi, perlahan berubah menjadi lebih religius dan sofistik. Ia mulai menulis syair-syair pertobatan atau zuhdiyat yang berisi penyesalan atas dosa-dosanya di masa lalu dan kerinduannya pada pengampunan Tuhan. Salah satu syair tobatnya yang paling terkenal adalah Ilahi Lastu Lil Firdausi Ahla, yang hingga kini masih sering dilantunkan di berbagai majelis. Perubahan ini menunjukkan sisi lain dari Abu Nawas,
yaitu seorang hamba yang pada akhirnya kembali kepada Tuhannya. Ia menyadari kefanaan dunia dan mencari ketenangan spiritual di sisa hidupnya. Ia seolah ingin menghapus jejak masa lalunya yang kelam dengan karya-karya yang lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ini adalah fase pendewasaan spiritual yang mendalam bagi seorang jenius yang pernah hidup begitu bebas. Abu Nawas wafat di Baghdad sekitar tahun 814 Masehi. Mengenai penyebab kematiannya, ada beberapa versi cerita. Satu versi menyebutkan bahwa ia meninggal karena sakit. Versi lain yang lebih dramatis mengatakan bahwa ia diracun oleh seseorang yang dendam padanya karena syair sindirannya yang tajam. Ada juga yang menyebut ia meninggal di dalam penjara. Namun, yang paling banyak diterima adalah ia wafat karena sakit dan dimakamkan di pemakaman Shunizi di Baghdad. Warisan terbesar Abu Nawas adalah ribuan syairnya yang abadi. Ia dianggap sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab. Karyanya tidak hanya dinikmati di dunia Arab, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia melalui kisah-kisah 1001 Malam. Sosoknya menjadi simbol kecerdasan, humor, dan keberanian untuk berpikir di luar kotak. Meskipun hidupnya penuh kontroversi, fase pertobatannya di akhir hayat memberikan pelajaran berharga bahwa pintu ampunan Tuhan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali. Itulah riwayat hidup Abu Nawas, sang penyair cerdik dari Baghdad. Dari seorang anak yatim hingga menjadi orang kepercayaan khalifah, dan akhirnya menjadi seorang hamba yang merindukan ampunan Tuhannya. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa hidup adalah proses belajar yang tiada henti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kira-kira tokoh siapa lagi yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.